Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, anime isekai adalah anime dengan genre yang sangat populer nih guys. Makanya tahun ke tahun banyak banget anime isekai yang bermunculan, baik yang misinya masuk ke dalam game atau dipindahkan dari dunia lain ataupun yang meninggal guys. Nah, berhubung juga ini akhir tahun, makanya kita akan membahas nih guys anime yang terbaik, yang tentunya anime isekai nih. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 23 anime isekai yang terbaik di tahun 2022 ini guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, season kedua dari anime Arifureta. Nah, setelah menyelamatkan mantan teman sekelasnya dari bahaya labirin, tempat mistis yang memberikan sihir ilahi kepada siapapun yang menang atas segala rintangannya. Di sini Nagumo Hajime muncul sebagai pemenang, sementara pahlawan baru dunia fantasi Tortus harus menghadapi kegagalan besar pertama mereka. Bersama teman seperjalanannya serta anggota tim baru Kaori Shirisaki, Nagumo melanjutkan perjalanannya untuk menaklukkan semua labirin dan akhirnya kembali ke dunia asalnya guys. Yang kedua, season kedua dari Genjutsu Sugiusa. Bersama dengan para pembantunya yang berbakat, pahlawan realis Kazuya Soma melanjutkan pencariannya untuk menghidupkan kembali kerajaan Elfreden melalui reformasi administrasi. Setelah berhasil menaklukkan Van, ibu kota kerajaan Amidonia, Kazuya kini menghadapi utusan dari Kekaisaran Grand Chaos yang ingin menjatuhkan hukuman karena melanggar larangan perang yang ditetapkan oleh perjanjian deklarasi umat manusia. Terlepas dari situasi yang mengerikan, Kazuya melihat jalan untuk menghadapi konflik yang tidak perlu ini sambil mendapatkan sekutu baru. Yang ketiga, Shikakumon no Seikyo Kenja. Saat lahir, penyihir secara acak memperoleh salah satu dari 4 puncak yang mewakili tingkat kemampuan magis setiap orang, dilengkapi dengan lambang yang berspesialisasi dalam penciptaan. Seorang pria bernama Gaius mencapai puncak potensinya, dikenal sebagai seorang bijak terkuat di dunia. Terlepas dari kekuatannya luar biasa, dia tidak puas dengan kemampuannya dan keinginannya untuk memiliki tanda yang cocok untuk pertarungan jarak dekat. Nah, di sini Gaius memutuskan untuk berinkarnasi jauh ke masa depan, berharap untuk nasibnya berubah. Kemudian ribuan tahun Gaius terlahir kembali sebagai Matias dan berhasil mendapatkan lambang yang telah lama ia dambakan. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa saat itu sihir telah sangat berkurang dan teknik yang pernah digunakan secara luas sekarang tidak lebih dari sekedar setitik legenda. Selain itu, lambang dengan susah payah yang ia perjuangkan sekarang dianggap sebagai yang terlemah. Yang keempat, Leadale no Daichi Nite menceritakan Keina Kagami yang sebelumnya terbaring di tempat tidur mendapati dirinya berada di dunia FRMMORPG favoritnya yang berjudul Leadale. Setelah bantuan hidup yang membuatnya tetap hidup gagal, ia berinkarnasi dalam tubuh karakter tingkat tinggi yang bernama Keina. Ia menyadari bahwa dunia Leadale berbeda dari apa yang ia ingat bermain saat ia belajar 200 tahun yang lalu sejak dia terakhir berinteraksi dengan dunia. Namun hal ini tidak membuat Keina sedih, karena itu berarti perjalanan baru menantinya, penuh dengan prospek menarik dan wajah-wajah asing yang menunggu untuk ditemukan. Yang kelima, Fantasi Bisoujo Juniki Oji-san. Sejak hari mereka sebagai siswa, Tsukasa Jinguji sangat beruntung dengan wanita karena ketampanannya, sedangkan Hinata Tachibana hampir tidak memilikinya. Ia dibayangi oleh kecemerlangan Jinguji. Namun suatu malam, keduanya pulang dari mixer, di mana Jinguji menjadi pusat perhatian seperti biasanya. Dalam ocehannya yang mabuk, Tachibana yang frustasi secara tidak sengaja ingin menjadi gadis cantik dengan pesona yang tak tertahankan, seolah-olah surga mendengarkan. Dan kemudian seorang dewi tiba-tiba muncul di hadapan Jinguji dan Tachibana dan kemudian memindahkan mereka ke dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis sekaligus mengabulkan keinginan Tachibana. Di sini Tachibana dalam tubuh wanita yang sangat sempurna yang sangat menarik guys. Bahkan Jinguji pun ikut terpikat.
Yang keenam, Tate no Yusa no Nariagari Season 2. Dengan gelombang lain yang terjadi dalam seminggu, Naofumi Iwatani dan rombongannya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Namun, ketika familiar kelelawar menyerbu desa, Lurolona dan hitungan mundur gelombang terhenti, 4 pahlawan kardinal berkumpul kembali dengan Ratu, yaitu Merelia. Untuk pengarahan singkat, Ratu menganggap bahwa kejadian aneh itu terkait dengan roh kura-kura, makhluk mengancam yang terbangun dari tidurnya. Kembali menimbulkan kekacauan sekali lagi. Sebuah rencana untuk mengistirahatkan roh kura-kura telah dibuat, tetapi dari keempat pria itu, hanya pahlawan perisai terkutuk yang setuju untuk membantunya. Yang ketujuh, Gaikotsu Kishi Sama. Setelah tertidur saat bermain game online, seorang pria terbangun dan mendapati dirinya dipindahkan ke dual game sebagai karakter dalam gamenya yang bernama Art. Dia tidak membuang waktu untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan barunya, tetapi segera menyadari bahwa dia menggunakan avatar kerangka yang ia pilih saat membuat karakter, yang memaksanya harus menyembunyikan wajahnya untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Di sini Art memulai perjalanannya. Ia pergi ke kota kastil terdekat, yaitu Lufierte, dan berharap menjadi seorang petualang dan melakukan pencarian untuk mendapatkan uang. Dengan kemampuan yang luar biasa, Art memulai perjalanan yang fantastik, menjelajahi berbagai wilayah, menjara berbagai monster, dan membantu orang keluar dari situasi yang sulit, guys. Yang kedelapan, Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu. Diperas untuk memainkan simulator kencan yang diatur dalam matriarki. Seorang pria biasa harus bertahan dengan dunia yang tak tertahankan dan berbelit-belit sampai ia menyelesaikan permainannya. Setelah hari-hari yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Tetapi permainan kerasnya harus dibayar mahal. Ia kurang tidur dan kelaparan yang ekstrim. Saat menuju ke toko serba ada untuk menyelesaikan salah satu masalah itu, pria itu jatuh dari tangga dan jatuh pingsan, hanya untuk bangun dengan kemungkinan terburuk. Dia telah berinkarnasi ke dalam permainan sebagai karakter yang bernama Leon. Sekarang terjebak di dunia yang ia benci. Leon harus menggunakan pengetahuannya tentang permainan itu untuk menavigasi plot dengan aman, untuk mempertahankan dirinya dalam masyarakat di mana kemungkinannya sangat besar. Yang kesembilan, Shijou Saikyo no Daimao. Setelah mencapai puncak potensi manusia, Farfatos begitu kuat sehingga umat manusia lainnya mulai memanggilnya Raja Iblis karena takut dan menghormati pengaruhnya yang luar biasa. Akibatnya ia merasa terasingkan dari sesama manusia dan membuatnya menginginkan persahabatan sejati. Nah, kemudian ia berharap nasibnya akan berubah di kehidupan selanjutnya. Farfatos memutuskan untuk memulai dari awal dan berinkarnasi 3000 tahun kemudian sebagai Art Meteor, putra dari pasangan yang tampaknya biasa di kota pedesaan. Sayangnya ia menyadari bahwa meski dirinya melemah, kekuatan masih membayangi semua orang di era itu. Selain itu, kurangnya keterampilan sosial menghalangi dia untuk mencapai tujuannya untuk berteman. Tapi yang terburuk, akibat dari tiba-tiba meninggalkan posisinya yang dulu, mulai menggigitnya kembali dengan cara yang paling tak terbayangkan. Yang ke-10, season ketiga dari Honsuki no Gekko Kujou. Musim dingin semakin dekat dan Mine, sekarang seorang pendeta magang, harus bersiap untuk tinggal di gereja dan upacara pentahbisan yang akan datang. Namun karena pengetahuan yang luar biasa dan jumlah mana yang luar biasa, dia telah menarik perhatian banyak orang berbahaya yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan Mine. Untuk menjaganya tetap aman, kepala pendeta menugaskan Mine sebagai pengawal dan menasihatinya untuk diadopsi oleh seorang bangsawan. Sebuah keputusan yang akan memaksanya untuk meninggalkan keluarganya. Yang ke-11, Soukei Shoujo no Virgin Road. Siswa biasa Mutao Mitsuki tiba-tiba menemukan dirinya dipindahkan ke dunia lain, dipanggil oleh raja dunia itu untuk kekuatan luar biasa yang seharusnya ia miliki. Namun Mutao diusir ketika tampaknya ia tidak memiliki konsep khusus. Sambil murung ia bertemu dengan seorang pendeta wanita bernama Menou yang menjelaskan bahwa orang Jepang seperti dia dikenal sebagai sebutan orang hilang. Dan orang seperti itu tidak pernah gagal memiliki konsep khusus. Menou menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari gereja yang membantu orang hilang
yang terlantar berintegrasi ke dalam masyarakat. Ia mengundangnya untuk bermalam di gerejanya, di mana keduanya dapat menyelidiki sifat kemampuannya. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa konsep khusus Mutou sebenarnya sangat kuat dan berbahaya. Yang ke-12, season kelanjutan dari Overlord. Erantel, ibu kota yang baru didirikan, mengalami kekurangan barang yang parah. Dulunya kota ini sangat makmur, yang terkenal dengan perdagangannya. Sekarang kota ini menghadapi krisis karena kehati-hatian atau bahkan ketakutan terhadap MC kita, yaitu Ainz Orgone. Di sini untuk menebus kesalahannya, Ainz mengirim Albedo ke kota sebagai utusan diplomatik. Sementara itu, para kardinal mendiskusikan cara membalaskan dendam terhadap Ainz. Nah, dengan pertemuan rahasia mereka secara terbuka, Kaisar dan tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Warrior King, petarung terhebat di kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz di luar pemahamannya, Jirnif tidak dapat melakukan apapun selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya. Yang ke-13, Isekai Meikyu de Haremuo. Suatu hari, siswa sekolah menengah Michio Kaga mencoba memulai permainan online aneh yang ia temukan saat menjelajahi internet. Sebaliknya, ia malah dipindahkan ke desa pedesaan di dunia game, dilengkapi dengan keterampilan khusus dan pedang yang sangat kuat. Setelah mengumpulkan pikirannya, ia mendapati dirinya bertarung melawan bandit dan segera menyadari bahwa dia tidak bisa lock out. Mengundurkan diri pada takdir dan menerima kenyataan ini, Michio memulai perjalanan menikmati hidup barunya, menaklukkan ruang bawah tanah untuk mendapatkan uang, dan membangun harem untuk memuaskan semua hasrat jantannya. Yang ke-14, Kurono Shoukanshi. Untuk mempersiapkan reinkarnasi di dunia lain, Kelvin menyerahkan ingatan tertentunya dari kehidupan sebelumnya. Sebagai gantinya, ia mendapatkan kekuatan yang kuat, di mana poin keterampilan tambahan dan gelar pemanggil kelas S. Sebagai bonus, Dewi yang memfasilitasi kelahiran kembalinya, yaitu Melvina. Kelvin yang telah jatuh cinta pada Melvina pada pandangan pertama, segera memilih Dewa, yakin bahwa perasaan yang penuh gairah terhadap akan muncul kembali bahkan tanpa semua ingatannya. Kelvin memulai perjalanan barunya yang mengasihkan dengan Melvina sebagai pemandunya. Namun untuk memanggil bentuk fisik Dewi kesayangannya, ia perlu memperoleh sejumlah besar poin mana. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah naik level dengan melawan musuh yang kuat, serta membuat kontrak dengan teman yang lebih kuat. Yang ke-15, Isekai Yokyoku. Peneliti medis kelas dunia Kanji Yakutani kehilangan adik perempuannya karena tumor bertahun-tahun yang lalu karena pengobatan yang tidak efektif. Untuk menghormati warisannya, ia mendedikasikan penelitiannya untuk mengembangkan pengobatan baru untuk kondisi seperti itu. Tapi seperti sudah ditakdirkan, ia bekerja terlalu keras dan meninggal pada usia 31 tahun dan diberikan kesempatan kedua untuk hidup di dunia lain. Ketika ia bangun, Kanji menemukan dirinya dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Falma, putra dari keluarga terhormat, praktisi medis di kekaisaran Saint-Flowe, dan yang menyandang tanda berkat dewa. Falma mampu melakukan seni ilahi yang unik, memungkinkannya untuk menciptakan dan mereduksi zat apapun dengan pengetahuan tentang sifat kimianya. Yang ke-16, Isekai Oji-san. Setelah pertemuan fatal dengan truk paman Takufami Takaoka, Yousuke atau yang kita sebut Oji-san Shibasaki koma selama 17 tahun. Ketika ia akhirnya sadar kembali, Oji-san mulai mengoceh dalam bahasa asing dan mengungkapkan bahwa ia telah dipindahkan ke dunia magis bernama Grand Bahamal. Takafumi menolak klaim pamannya sebagai omong kosong sampai mantra membuat secangkir air melayang di udara. Dalam kilasan kecemerlangan, pasangan ini membuat saluran YouTube untuk memamerkan kemampuan magis Oji-san. Tanggung jawab sekarang berada di pundak Takafumi untuk memperkenalkan Oji-san dengan semua yang telah terjadi selama ketidakhadirannya, guys. Yang ke-17, Kage no Jitsu Ryokusa. Sepanjang ingatannya, Minoru Kageno telah terpaku untuk menjadi sekuat mungkin, yang membuatnya melakukan semua jenis pelatihan yang keras. Namun keinginannya ini tidak berasal dari keinginan untuk diakui oleh orang lain.
Sebaliknya, Minoru melakukan semua yang dia bisa untuk berbaur dengan orang banyak. Jadi sambil berpura-pura menjadi siswa biasa di siang hari, serta malam hari ia dipersenjatai dengan linggis dan dengan kejam menghancurkan geng motor lokal di malam hari. Namun ketika Minoru mengalami kecelakaan truk, ambisinya tampaknya tiba-tiba berakhir. Di saat terakhir ia menyesali ketidakberdayaannya. Tapi bukannya mati, Minoru bangkit kembali sebagai Chid, anak kedua dari keluarga bangsawan Kagenou di dunia lain, di mana sihir adalah hal biasa. Dengan kekuatan yang sangat dia inginkan, akhirnya berada dalam genggamannya. Ia menggunakan julukan Shadow Guys dengan mendirikan organisasi bernama Shadow Garden, sebuah kelompok yang tujuan utamanya adalah untuk memerangi Call of Diabolos yang penuh teka-teki, sebuah organisasi yang lahir dari imajinasi Chid. Yang ke-18, Tensei Shitara Kendeshita, pedang tanpa nama terbangun dan menemukan bahwa dia telah berinkarnasi dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dengan kekuatan telekinesisnya, ia bergerak di dunia baru itu, memperoleh beberapa keterampilan dan kemampuan. Ketika pedang datang ke hutan yang dipenuhi dengan monster, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang melarikan diri dari binatang buas. Dan kemudian gadis itu meraih pedangnya dan mengalahkan monster itu dengan mudah. Dan kemudian ia memperkenalkan dirinya sebagai Fran, dan ia menamai pedang itu sebagai Shisou dan secara resmi menjadi penggunanya. Keduanya berangkat untuk menjadi petualang yang hebat. Yang ke-19, season ketiga dari Mairi Mashita Irumakun. Mengikuti upaya heroik mereka di Walter Park, para siswa dari kelas yang tidak sesuai kembali ke sekolah iblis Babilis setelah liburan musim panas mereka. Dan di sana ada yang menanti mereka, bukan hanya pemujaan dan kekaguman, tetapi juga pengungkapan yang mengejutkan bahwa untuk tetap berada di kelas Royal One yang mewah, seluruh kelas harus dipromosikan ke peringkat Dalet sebelum memasuki tahun kedua. Karena panen dan festival musik sudah dekat, tampaknya ada banyak peluang untuk naik peringkat. Namun, melakukan hal itu tidak akan mudah, karena sejauh ini tidak ada kelas yang berhasil mencapai prestasi itu. Disinilah kita akan mengikuti perjalanan Irumakun kembali. Yang ke-20, Akuyaku Reijo. Kehidupan Aileen Lauren Doutridge berubah selamanya pada hari pertunangannya dengan putra mahkota Cedric Jeanne Elmire dibatalkan sehingga ia bisa bersama dengan Lilia Rainworth. Peristiwa tersebut memicu ingatan Aileen dari kehidupan masa lalunya. Ia telah berinkarnasi dalam permainan otome sebagai penjahat yang ditakdirkan untuk mati di babak akhir. Untuk mencegah kematian yang telah ditentukan sebelumnya, Aileen hanya memiliki satu pilihan, yaitu mendekati bos terakhir permainan yang diproklamasikan sebagai Raja Iblis. Yang ke-21, Suzume no Tajimari. Ini movie ya guys, yang akan mengikuti cerita seorang gadis berusia 17 tahun bernama Suzume dari kota Kusu yang tenang, yang bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mencari pintu. Dan kemudian mereka menemukan sebuah pintu di dalam reruntuhan di gunung. Di sini Suzume membukanya. Namun lebih banyak pintu mulai terbuka di sekitar Jepang, membawa bencana dari sisi lain. Anime ini akan menggambarkan pembebasan dan pertumbuhan Suzume saat ia menutup pintu yang menyebabkan bencana. Yang ke-22, Kagami no Kojo. Di lingkungan yang tenang di Tokyo, 7 siswa menghindari pergi sekolah, bersembunyi di kamar tidur mereka yang gelap, tidak dapat menghadapi keluarga dan teman mereka, sampai mereka menemukan cermin di kamar tidur mereka bersinar. Dengan satu sentuhan, mereka ditarik dari kehidupan kesepian mereka ke kastil yang menakjubkan, yang langsung masuk ke dalam dongeng Grimm. Tempat aneh itu anehnya kekurangan makanan dan air mengalir, tetapi penuh dengan soket listrik, yang merupakan rumah bagi seorang gadis pemarah bertopeng bernama Ratu Serigala, dan menjadi taman bermain dan perlindungan mereka selama jam sekolah. Tersembunyi di dalam dinding, mereka diberitahu bahwa ada kunci yang akan mengabulkan satu permintaan, serta serangkaian petunjuk untuk menemukannya. Tapi tidak ada yang menarik. Kuncinya harus ditemukan pada akhir tahun ajaran, dan mereka harus meninggalkan tempat itu pada pukul 5 setiap hari, agar tidak mengalami akhir yang fatal.
Yang terakhir atau yang ke-23, Romantic Killer, menceritakan Ansu Hoshino hanya membutuhkan 3 hal dalam hidupnya, yaitu video game, makan coklat, serta kucing kesayangannya. Tidak seperti gadis sekolah menengah lainnya, Ansu tidak punya waktu atau minat pada romansa. Tapi saat ia mulai memainkan game Otome 3D yang diprogram dengan buruk, penyihir terbang aneh bernama Ril muncul dari layar dan menyebut Ansu sebagai subjek 1, orang pertama yang akan mengalami alur cerita game kencang harem dengan kehidupan yang nyata. Nah, terlepas dari protes berapi-api Ansu, Riri menyita barang-barang favoritnya untuk memaksanya fokus pada cinta. Di sini Riri mengatur serangkaian insiden sial dan klise romantis yang membuatnya bertemu Tsukasa Katsuki, salah satu cowok yang paling menarik di sekolahnya. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanan romantik Ansu Hoshino. Nah, itu dia guys, 23 anime isekai yang terbaik yang rilis di tahun 2022 ini guys. Kalau mungkin gak lengkap, kalian bisa tambahkan di kolom komentar guys. Dan kalau juga ada yang belum tonton, coba kalian sebutkan yang mana yang belum kalian tonton. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.